Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Sajidah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan nomor NIM 0101222098. Saat ini saya ingin memaparkan materi ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik dengan tema peran komunikasi dalam pendidikan Islam dengan Bapak dosen Muhammad Iqbal Abdul Munim LCMA. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, komunikasi itu memainkan peran penting yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Berikut ada beberapa peran utama komunikasi dalam konteks. Yang pertama adalah penyampaian ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, pembentukan karakter dan akhlak. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat, pembinaan spiritual. Yang kelima, pengetahuan identitas dan budaya Islam. Terus ada penyelesaian konflik dan pembangunan harmoni, pembelajaran aktif dan partisipasi. Berikut saya akan menjelaskan satu-satu mengenai keutamaan komunikasi. Yang pertama adalah menyampaikan ilmu dan pengetahuan. Komunikasi merupakan sarana utama untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuan dari guru kepada muridnya dalam pendidikan Islam. Nah, hal ini tuh termasuk pembelajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Lanjut, yang kedua ada pembentukan karakter dan akhlak. Nah, melalui komunikasi, nilai-nilai moral dan etika dapat ditanamkan dalam diri peserta didik. Proses ini melibatkan dialog, nasihat, dan bimbingan yang terus-menerus antara pendidik dengan peserta didik. Pembentukan karakter dan akhlak adalah proses yang sangat penting dalam pengembangan individu. Nah, proses ini melibatkan pendidik, lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial yang berkelanjutan. Lanjut, yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan sosial. Nah, pendidikan Islam juga menekankan pentingnya interaksi sosial yang baik. Melalui komunikasi, siswa belajar untuk berinteraksi dengan hormat, jujur, dan bertanggung jawab, baik dengan sesama siswa, guru, maupun masyarakat. Nah, pengembangan keterampilan sosial adalah aspek penting dalam pembentukan individu yang mampu berinteraksi efektif dan harmoni dalam beberapa konteks sosial. Dan yang keempat adalah pembinaan spiritual. Nah, komunikasi dalam pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek spiritual. Nah, ini tuh termasuk antara guru dengan siswa dalam bentuk doa, zikir, serta nasihat keagamaan yang mendalam. Yang kelima itu adalah penguatan identitas dan budaya Islam. Nah, melalui komunikasi, nilai-nilai budaya dan identitas Islam dapat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini tuh membantu peserta didik dalam memahami dan menghargai warisan budaya Islam. Lanjut, yang keenam itu adalah ada penyelesaian konflik dan pembangunan harmoni. Jadi komunikasi yang efektif itu juga penting dalam menyelesaikan konflik dan membangun harmoni di lingkungan pendidikan. Pendekatan Islam yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan saling menghormati dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Terus yang terakhir itu ada pembelajaran aktif dan partisipasi. Pendidikan Islam juga mendorong pembelajaran yang aktif dan partisipasi, di mana siswa tidak hanya menerima informasi secara positif, tapi menerima informasi secara pasif, juga terlibat dalam diskusi dan kegiatan belajar yang efektif. Jadi dengan demikian, komunikasi dalam pendidikan Islam adalah alat yang sangat penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, mendalam, dan bermakna, serta untuk membentuk individu yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Demikian hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.